Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas tentang apa itu Global E-Business and Collaboration pada pertemuan ke-17 ini. Saya akan jelaskan apa sih bisnis global itu, bagaimana sih syaratnya, kemudian mendesain suatu sistem, apa yang dibutuhkan, informasi-informasi apa aja yang dibutuhkan dalam menjalankan e-business. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu BPM, Business Process Model ya toh. Insya Allah sudah saya pernah sampaikan ke Anda apa itu BPM dan sudah pernah saya kasih contoh juga Business Process Model. Jadi bisnis proses itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kegiatan apa aja? Contoh, kegiatan proses penjualan produk, proses pembelian produk, proses penerimaan produk, delivery, pencatatan transaksinya, kemudian proses menghasilkan report. Itu BPM semua, Business Process Model. Ya. Sebelum kita mendesain suatu sistem e-business, selayaknya bisnis proses ini sudah dimiliki oleh perusahaan atau sudah dibuat. Tanpa bisnis proses, suatu sistem tidak akan bisa berjalan secara efektif. Jadi semua perusahaan, semua organisasi pasti punya namanya bisnis proses. Ya. Jadi ini sangat penting. Sebelum Anda mendesain suatu sistem, apalagi sistem e-business, Anda harus memiliki apa yang namanya bisnis proses. Ya. Jadi bisnis proses ini nanti menggambarkan langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan, prosesnya bagaimana. Ya. Itu yang namanya bisnis proses. Nah, apa hubungannya bisnis proses dan information system? Bisnis proses akan mengelompokkan fungsi-fungsi dari sistem informasi ke dalam beberapa fungsi. Contoh ini fungsi area ya. Ini untuk manufacturing and production. Ya, bisnis proses yang ada di manufacturing and production atau produksi, bagian produksi. Ya, ini assembling produk, contoh, checking quality, mengontrol kualitasnya. Ya, merakit produk, assembling ini. Producing bill of materials, menghasilkan apa? BOM namanya, bill of materials, itu untuk menghitung biaya produksi. Ya. Bagaimana menghasilkan BOM itu, dari mana? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi ada 3 kelompok itu yang menghasilkan bill of material. Kemudian di sales, di finance, di human resource, ini semuanya juga di kelompok-kelompokkan bisnis prosesnya apa saja. Ini contoh sebagian saja ya. Banyak sekali bisnis proses yang dibuat ya, yang harus dibuat. Nah, sistem informasi itu dihasilkan berdasarkan bisnis, disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Ya, tidak mendesain bisnis proses baru, selayaknya disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di perusahaan. Kecuali kalau perusahaannya baru sekali, tidak punya bisnis proses, ada yang namanya sistem informasi ERP yang sudah jadi. Nah, ini sudah bisnis prosesnya sudah ada di situ. Nah, perusahaan bisa ngikutin di situ. Yang ada di ERP itu bisnis prosesnya. Ya. Nah, ini contoh bisnis proses. Jadi Anda kan sudah pernah saya berikan contoh gambaran pada waktu saya develop di buat sistem di
kedokteran UNER ya, tempo hari saya tunjukkan bisnis proses modelnya seperti apa. Ya, itu yang harus dibuat. Ini sama dengan kayak gini. Mulai apa tahapannya hingga selesai. Dari mana tahapan-tahapannya hingga proses itu selesai. Ya, ini contoh, salah satu contoh transaksi keuangan. Ya, terima transaksi dari semua bagian unit kerja, kemudian input di jurnal transaksi. Ya, kemudian disimpan nih gambarnya database, disimpan dalam database, kemudian di load, dicetakkan laporan pro forma, laporan realisasi anggarannya, rilis laporan keuangan pro forma. Pro forma itu laporan ini ya, laporan operasional, laporan kinerja ya, ini kemudian ini tahapnya ya, kemudian jalan masuk ke terima laporan pro forma, laporan realisasi anggaran, kemudian di otorisasi oleh direksi, terima laporan pro forma, perlu dikoreksi enggak? Iya, koreksi, rilis, masuk ke sini lagi. Kalau sudah berarti masuk ke sini, beri otorisasi laporan keuangan. Setelah diotorisasi ya, ini di arsip ya, di arsip kemudian menghasilkan dokumen berupa apa? Rekaman laporan keuangan dan rekaman laporan keuangan masing-masing ya. Laporan laba rugi, neraca di sini. Selesai. Ya, ini namanya bisnis proses. Ini di keuangan, nanti di penjualan juga ada bisnis prosesnya. Nah, sistem informasi dibangun berdasarkan bisnis proses yang ada. Gak mungkin ya sistem informasi dibangun tanpa adanya bisnis proses. Gak akan mungkin ya, gak akan mungkin bisa. Jadi seyogyanya sistem informasi harus didesain sesuai dengan bisnis proses yang ada. Seperti ini. Nah, nanti sistem informasinya nanti menyesuaikan bisnis proses yang ada ini. Tidak membuat yang baru. Oke. Nah, ini contoh. Ya, ini BPM, penerimaan order penjualan kredit, tadi keuangan ya. Ini saya sekarang terima order penjualan secara kredit. Penjualan tuh bisa secara kredit dan bisa secara tunai. Yang dicontohkan ini penjualan secara kredit. Bagian apa yang terlibat? Sales, accounting, dan bagian produksi di sini ya. Sales, dia mengenerate order, dia melakukan order dari konsumen. Disubmit ordernya, dicek kreditnya. Biasanya di perusahaan yang besar itu konsumen itu diklasifikasikan, mana konsumen yang konsumen tunai, mana konsumen yang konsumen kredit. Nah, kalau kredit itu ada persyaratannya. Ya, salah satunya kredit limit. Ya, ini kredit limitnya berapa? Ya, dicek. Oke, persyaratannya oke, cek kreditnya, di approve kreditnya, kemudian di generate invoice-nya setelah di approve. Invoice-nya di generate. Nah, ini sebagai dasar buat bagian produksi untuk memproduksi barang. Ya, ini prosesnya ini. Setelah itu selesai dikirim. Ini si produk. Jadi ini salah satu BPM, bisnis proses model penerimaan order penjualan kredit. Nah, ada juga nanti BPM penerimaan order penjualan tunai. Beda lagi. Ya, enggak perlu cek kredit. Begitu submit order, invoice-nya langsung diterima oleh bagian produksi untuk diproduksi barangnya. Setelah itu selesai baru dikirim. Jadi ini BPM untuk order penjualan kredit. Contoh ya. Oke, saya lanjut. Terus bagaimana IT itu bisa meningkatkan bisnis proses di suatu perusahaan? Anda tahu bahwa suatu sistem informasi yang berbasis teknologi informasi harus bisa meningkatkan bisnis proses. Contohnya seperti apa? Misalnya tadi bisnis proses penjualan kredit. Kalau secara manual itu banyak sekali prosesnya. Ya. Prosesnya
mulai dari pengajuan kreditnya dalam bentuk form-form kertas itu ya, dicekin secara manual oleh bagian kredit ya, disurvei dulu ke rumahnya, oke, dicek dulu bank perbankannya bagaimana, layak Anda untuk dibeli kredit, berikan kredit. Itu prosesnya lumayan panjang kalau menggunakan manual. Tapi jika menggunakan yang namanya sistem informasi berbasis teknologi informasi, harus bisa meningkatkan bisnis proses tersebut. Pengecekannya sudah tidak perlu, persyaratannya sudah tidak perlu secara manual, secara online semua. Anda misalnya tahu sekarang sudah banyak ya namanya perusahaan-perusahaan yang memberikan kredit secara online tuh banyak sekarang kan, Kredivo ya, macam-macam. Banyak sekali. Itu salah satunya Kredivo, apa itu ya? Kredivo. Dan Anda mau melakukan proses kredit, tidak perlu lama. Anda cukup input data Anda foto data pribadi Anda, KTP, Anda foto diri, tidak sampai 1 hari sudah selesai. Ya, kenapa kok bisa cepat? Ya karena menggunakan sistem informasi. Ya, itu cara kerja bisnis Anda, Tokopedia, Lazada dan semuanya itu proses bisnis dengan menggunakan teknologi informasi. Tidak perlu repot. Ya, begitu Anda bayar bisa macam-macam cara. Anda bisa dengan tunai, ya, dengan setor di Indomaret, Alfamidi dan sebagainya, atau Anda mau transfer langsung menggunakan m-banking, atau Anda mau bayar lewat kartu kredit, Anda mau bayar pakai OVO, itu bisa semua. Nah, itulah yang meningkatkan proses bisnis suatu e-bisnis ya. Bagaimana sistem informasi berbasis teknologi informasi meningkatkan proses bisnis, seperti itu contohnya. Nah, apa saja tipe-tipe sistem informasi ya? Type of information system itu apa aja? Ya. Yang mendukung proses bisnis dan mendukung pengambilan keputusan. Ya, ada satu sistem pemrosesan transaksi, TPS, Transaction Processing System. Jadi ini sistem yang dibangun atau dibuat yang bertujuan untuk melakukan suatu proses transaksi. Kayak contoh tadi, pembelian, penjualan, pengiriman, penerimaan, setoran tunai, penggajian, keputusan tentang kredit, ya, aliran material di produksi, itu semuanya TPS atau Transaction Processing System. Sedangkan sistem intelijen apa? Nah, sistem intelijen itu business intelligence namanya. Itu sistem untuk reporting oleh manajemen puncak atau top manajemen untuk pengambilan keputusan. Jadi misalnya, kalau saya mau meningkatkan kapasitas produksi, apa yang harus saya lakukan? Ya. Apa saya melihat parameternya apa untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk membuat pabrik baru? Apakah dari penjualannya sudah melebihi kapasitas produksi apa belum? Ya, itu pengambilan keputusan, sistem pendukung pengambilan keputusan atau intelligent business. Ya, kemudian yang ketiga juga namanya decision support system. Kalau yang tadi sistem intelligent business, ya, kalau yang ini yang decision support system itu mendukung untuk pengambilan keputusan di level middle manajemen, ya, berhubungan dengan operasional perusahaan. Oke. Nah, kalau misal contoh di SS ya, misalnya
suatu konsumen ya atau customer A ini layak nggak dibeli kredit? Nah ini layak nggak diberi kredit? Layak nggak diterima pengajuan kreditnya? Ini menggunakan DSS. Ya, oke. Itu contohnya. Kalau tadi mendukung pengambilan keputusan strategis yang sistem intelijen bisnis, yang DSS ini untuk pengambilan keputusan di middle management yang hubungannya dengan transaksi operasional perusahaan. Ya, oke. Diterima enggaknya order itu di DSS. Ya, sudah saatnya order barang enggak? Order barang untuk ngisi stok apa belum? Itu DSS. Ya. Itu indikator semua yang bicara. Ya. Otomatis ini. Kemudian sistem mendukung eksekutif support system. Ya, ini khusus dirancang untuk top manager. Juga untuk pengambilan keputusan. Ya, nanti hampir sama dengan BI. Sistem mendukung eksekutif ini sama dengan business intelligence. Penggunanya top management. Oke, ini contoh-contoh sistem informasi. Ya, nanti kita bahas satu-satu dan ada contohnya. Nah, ini contohnya TPS. Ya. Jadi transaksi processing system seperti ini. Misalnya sistem penggajian payroll system, ya. Datanya dari mana? Dari data karyawan. Ya. Nah, kemudian data karyawan ini diolah. Data karyawan apa aja? Ya, dia jabatannya apa, kemudian level gajinya level berapa, ya. Kemudian lemburnya berapa. Ini kan employee data. Itu semuanya masuk ke payroll system. Ya, kemudian masuk ke dalam database. File database untuk per employee, ya, untuk per tenaga kerja. Ini diolah di sini. Nah, menghasilkan apa? Informasi kepada siapa? Ke GL, General Ledger itu buku besar, ya. Ke manajemen juga reportnya. To government agencies, kantor pajak, ya. Kemudian pembayaran gajinya, ya, bagaimana prosesnya dengan perbankan, misalnya kalau kerjasama dengan perbankan. Ini namanya transaction processing system, ya, sistem informasi pemrosesan data. Ya, sales system, nanti ada sales system beda lagi. Ini payroll system. Jadi banyak nanti sistem TPS itu. Ya, inventory system itu TPS. Ya. Ya, ini data master payroll gajinya ini. Net pay-nya, gross pay, gaji kotornya, pajaknya. Ya, untuk asuransi kesehatannya berapa dipotong. Ini semuanya ada di sini. Ini namanya transaction processing system. Nanti banyak ya, TPS ini banyak. Tidak hanya satu, banyak. Payroll system, sales system, inventory system, dan sebagainya. Ya. Jadi yang namanya TPS seperti ini contohnya. Nanti Anda baca lagi sistem yang lain. Bagaimana ini sistem penggajian. Bagaimana nanti sistem penjualannya, sales sistemnya. Kemudian bagaimana distribusi sistemnya, ya, distribution sistemnya. Banyak macam-macam sistem itu untuk TPS, ya. Ini untuk level yang bawah, transaction. Nah, ini untuk business intelligence. Prosesnya bagaimana? Seperti ini business intelligence. Ya. Ini SAP, Press, ETU, RH, ini semuanya aplikasi, ya, data source. Ini heterogeneous data sources, itu berbagai macam sumber data itu kemudian diolah, dimasukkan ke dalam data warehouse.
atau data mart. Data warehouse atau data mart. Nah, kemudian di convert ya namanya di transform. Ya, ini di transform. Ya, ini proses namanya ETL, extract, transform, load. Ini extract, ini transform, ini load. Ya. Jadi ETL, nih extract, transform, load. Ini proses extract, ini proses transform, ini proses load. Menjadi informasi dashboard, ya. Ini dalam bentuk OLAP, cubes itu kubus. Jadi data itu dibentuk seperti ini. Ya. Seperti ini. Masing-masing seperti ini. Ya, kemudian di load menjadi ini business intelligence. Jadi informasi ini sudah tidak bukan informasi penjualan hari ini, bukan informasi transaksi detail ya. Transaksi detail ada di sini. Ya. Ini sudah dalam bentuk summary semua. Oke. Ini BI. Ya, kemudian MAS ini seperti ini. Ya. MAS diambil dari mana ya? Dari TPS itu. Ya. Ini TPS ini banyak kan TPS-nya, ada order, material resource, ada GL, sistem. Nah, ini Management Information System. Menjadi sebuah report yang bisa diakses oleh para manajer. Ini level middle. Ya, MAS. Ini ada sales data, product cost data, product change data, expense data. Nah, ini namanya Management Information Systems. Ini prosesnya sampai menghasilkan dashboard, online display untuk manajer. Jadi manajer ini yang mengontrol, dia butuh informasi. Ya, ini namanya Management Information System. DSS, ini prosesnya DSS. Ya, ini dalam bentuk analytical models database. Jadi ada data analitik di sini. Ya, berupa algoritma, pemrograman, ya. Ini sumbernya dari sini. Ya. Nih. Oke. Diolah. Nanti di sini menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ya. Oke, ini DSS. Ini ISS, Executive Support System. Ini untuk top management. Ya, top level manager. Pengambilan keputusan strategik, ya. Ini syaratnya. Menyajikan bentuk hasil. Ya, jadi kayak gini contohnya. Ya. Dashboard gini. Jadi ternyata penjualan seperti ini grafiknya misalnya. Ya, booking, headcount, cube view. Ini macam-macam ini informasi yang di sini, bisa penjualan, bisa produksi dan sebagainya. Ya. Ini ISS contohnya seperti ini. Nah, ini piramida level management. Ya. Jadi information system ini seperti piramida sini. Kita kalau membangunnya. Yang paling bawah ini paling besar karena apa? Untuk operasional. Ya. Ini operational manager ini ada di bawah ini. Ordernya, order processing, material movement control, payroll account, employee record keeping. Ini semua yang sifatnya operasional ada di bawah sini. Ya. Ya, TPS itu tadi levelnya, transaction processing system. Nah, yang tengah ini middle manager yang DSS dan MAS tadi. Nah, yang terakhir di paling atas ini ISS, Executive Support System. Ya, atau Business Intelligence ini ada di atas ini. Nah, level Executive Manager. Ya, top
Management. Jadi kalau Anda membangun suatu sistem informasi, Anda harus memperhatikan ini. Ya, apa kebutuhan untuk transaction processingnya? Apa kebutuhan untuk middle managementnya? Apakah cukup MIS saja? Apakah juga dibutuhkan DSS? Ini sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir IAS atau BI. Jarang ya ke level ini, kecuali kalau perusahaan-perusahaan yang multinasional, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah berbasis IT minded, ini baru dia mendevelop ISS. Saya pernah mendevelop BI itu di Pertamina tahun 2005 sampai 2009. 2004, 2005 sampai 2009. Saya membuat BI di Pertamina, PMS Dema di Jagir, Surabaya. Ya. Khusus untuk GM, General Manager, untuk pengambilan keputusan. Oke. Jadi ini pertemuan ke-17 tentang Global E-Business dan Collaboration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.